Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kajian ilmu nahwu imriti. Kali ini kita akan membahas tentang alamatul i'rab atau tanda-tanda i'rab, khususnya yaitu alamatul raf'i dengan tanda wawu atau i'rab rafa' dengan tanda wawu. Ya, kalau di dalam Naudhum Imriti itu bait yang ke-35 sampai bait yang ke-37. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wawu fi jam'i dzukuri salimi kas-solihunahum ulul makarimi. Wal wawu lan utawi wawu fi iku fi jam'i dzukuri ing dalem jamak mudzakkar as-salimi kang slamet apa jamak. Kas-solihunahum ulul makarimi kaya lafat as-solihuna hum ulul makarimi. As-solihuna utawi pira-pira wong kang bagus, humul makarimi yaiku wong kang anduweni pira-pira akhlak kang mulya. Jadi wawu itu menjadi tanda i'rab rafa' berada pada jamak mudzakkar salim. Di situ dicontohkan as-solihuna hum ulul makarimi. Kama atat fil khamsatil asma'i wa yallati ta'ti alal wilai. Kaya oleh tumeka apa wawu fil khamsati ing dalem fil khamsatil asma'i ing dalem pira-pira isim kang ana 5. Wa ya utawi al khamsatil asma atau asmaul khamsah iku allati kalimat takti kang tumeka apa allati alal wilai ing atase nuli. Di wawu itu juga akan menjadi tanda i'rab rafa' berada pada asmaul khamsah yang akan disebutkan berikut. Abun akhun hamun wafu watu jaro kullu mudhafan mufradan mukabbar. Abun nyatane lafat abun, akhun lan lafat akhun, hamun lan lafat hamun, wafu lan lafat fu, wazu lan lafat tu, jaro kang lumaku apa kullun saben-saben suwiji min abun min abin akhin hamin fi wadi mudhafan hale dan mudhafakan mufradan hale mufrad mukabbaron tur hale mukabbar. Jadi asmaul khamsah itu adalah abun, akhun, hamun, fudhu dengan syarat-syarat yaitu harus mudhaf, harus mufrad dan harus mukabbar. Baiklah, kita akan bahas lebih rinci lagi ya. Jadi rafa itu kemarin saya sampaikan bahwasanya tanda aslinya adalah dhamma ya. Rafa itu tanda aslinya dhamma, tapi ada niyabatul dhammah atau pengganti dhammah di dalam i'rab rafa, yaitu wawu yang pertama. Nah, wawu ini menjadi tanda i'rab rafa berada pada jamak mudzakkar salim dan jamak dan al asmaul khamsah. Seperti ini ada 2. Ya. Nah, jamak mudzakkar salim sendiri itu apa? Ya. Jamak mudzakkar salim itu adalah setiap isim yang menunjukkan arti lebih dari 2. Berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Dengan tambahan wawu dan nun di akhir kata pada i'rab rafa dan tambahan ya dan nun pada tingkah nasab atau jar. Seperti lafaz muslimun, ya. Muslimun ini mufrad, satu orang Islam. Tapi kalau jumlahnya itu lebih dari 2, 3, 4 maka menjadi tambahan waw dan nun di akhirnya menjadi muslimuna. Jadi kalau muslimun satu orang Islam, kalau muslimuna
banyak orang Islam. Atau Muhammadun, ada orang namanya Muhammad, satu orang, maka Muhammadun. Tapi kalau yang namanya Muhammad itu 3 ke atas, maka disebutkan Muhammaduna dengan tambahan waw nun di akhirnya. Seperti itu ya. Jadi tanda i'rab rofa'nya itu adalah wawu. Bisa difahami ya? Nah, baik, kita lanjut. Jamak mudzakkar salim itu ya bentuknya bisa berupa alam atau nama dan bisa juga berupa sifat. Sifat itu isim yang mustaq atau biasanya berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul ya. Harus berupa alam atau nama atau berupa sifat. Nah, alam atau nama itu bisa menjadi jamak mudzakkar salim dengan syarat-syarat seperti ini. Ya. Yang pertama harus laki-laki, kedua berakal, ketiga tidak terdapat tak marbutoh di akhir kalimatnya, dan tidak tersusun dari 2 kata, dan yang kelima tidak diirobi dengan 2 huruf. Ini syarat-syarat alam atau nama sehingga bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Kalau sifat juga punya syarat. Yang pertama adalah laki-laki sama berakal dan tidak terdapat tak marbutoh. Tapi juga ada tambahan tidak berwazan af'ala fa'la'a, tidak berwazan fa'lana fa'la, dan bukan sifat yang digunakan bareng-bareng antara laki-laki dan perempuan. Nanti akan kita agak beri contoh ya. Ini contoh-contohnya. Contoh itu kata atau nama yang tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Seperti lafaz rajulun ya. Rojulun ini kenapa kok tidak bisa dijamak mudzakkar salim kan? Karena rojulun ini bukan alam dan bukan sifat, bukan nama dan juga bukan sifat. Itu. Lain lagi kalau ada orang namanya rojulun. Si A itu namanya siapa? Rojulun. Nah, jumlahnya berapa yang punya nama rojulun? Oh, ada 4, maka boleh rojulun. Nah, boleh. Tapi karena ini rojul nama arti asli yaitu orang laki-laki, maka bukan alam dan tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Kedua faros, contoh faros ini artinya kuda ya, tidak berakal, tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Zainab perempuan, Tolhah itu ada tak marbutohnya, Zainuddin ini terdiri dari 2 kata yaitu Zainu dan Ad-Dini. Ini 2 kata dijadikan 1, maka tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Terus kemudian Zaituna, ketika ada orang namanya Zaituna, berarti ini tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan ya. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh dari kata atau sifat yang tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Yang pertama haidin. Haidin ini kenapa tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim? Karena haidin ini adalah sifat khusus untuk perempuan, orang perempuan yang haid. Kemudian sabikin ini juga tidak bisa dijadikan mudzakkar salim karena sabikin adalah sifat dari kuda. Ya, kuda yang jalannya cepat, larinya cepat, kuda pacu. Ya. Alamatun juga begitu karena ada tak marbutoh. Terus ahmaro ini juga karena mengikuti wazan af'ala fa'la'a. Ya. Pokoknya yang biasanya yang warna, bermakna warna. Ahmaroh hamro'a, ahdoroh hadro'a, itu semuanya tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian juga sakrona, ini karena mengikuti wazan fa'lana fa'la. Dan yang berikutnya adalah soburun. Soburun ini tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim karena soburun ini adalah sifat yang dipergunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan ya. Laki-laki ya soburun, perempuan juga soburun. Nah, jadi Zaidun soburun ataupun Zainabu soburun. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Oke. Ada kata-kata yang di situ tambahannya waw nun di akhirnya atau ya nun di akhirnya, tapi bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Ketika dirunut syarat-syaratnya bukan termasuk jamak mudzakkar salim.
Tapi karena ada tambahan wawu dan nun, maka istilahnya adalah mulhaq bijam'il mudzakkaris salim. Disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah ismu jam'in atau isim jamak, yaitu kata yang bermakna jamak tapi tidak ada mufradnya. Tidak ada mufradnya. Lain kalau tadi muslimun, muslimuna. Kalau muslimuna itu jamak, mufradnya apa? Muslimun. Tapi kalau isim jamak tidak ada. Ada isruna, salasuna, dan seterusnya sampai tisuna itu adalah isruna itu bukan jamaknya asaro, bukan. Tapi isruna itu ya berdiri sendiri ya isruna. Artinya 20, tisuna artinya 90. Jadi isruna ini bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Jadi mulai isruna sampai tisuna itu semuanya mulhaq ya. Namanya isim jamak. Terus kemudian yang kedua jamak taksir. Yang dimaksud jamak taksir di sini itu adalah setiap isim sulasi ya terdiri dari 2 huruf, 3 huruf yang lam fi'ilnya diganti awido bil ha'it ta'nis, diganti dengan tak taknis dan bentuk mufradnya tidak pecah. Seperti lafaz simuna, ini asalnya sanatun ya. Iduna artinya iddatun, aizuna izzatun. Ada penggantian tak hak taknis di akhirnya. Nah, ini bukan termasuk jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq dengan disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Contoh yang berikutnya jamak tasghir. Yang dimaksud jamak tasghir di sini adalah kata yang bermakna jamak tapi tidak memenuhi syarat. Seperti lafaz ahluna. Ya. Kata ahluna, alamuna, illiyuna, araduna. Ahlun itu orang yang ahli. Nah, ardun itu artinya bumi. Tidak memenuhi syarat, karena ardun tidak berakal, tidak bisa dijamak mudzakkar salim. Tapi ada tambahan wawu dan nun, maka mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keempat adalah ma yusama bihi, kata-kata yang dijadikan nama, bentuk jamak yang dijadikan nama, seperti zaiduna. Ada orang namanya zaiduna, kok jumlahnya lebih dari 3 atau lebih dari 2, tidak bisa dijamakkan lagi menjadi zaidununa, tidak boleh ya, tidak bisa. Terus kemudian zaiduna ini karena menjadi nama jamak yang kemudian menjadi nama, maka mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Baik. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya mengatakan bahwasanya wawu itu menjadi tanda rafa di jamak mudzakkar salim, dan yang kedua di al asmaul khamsah. Ketika ada orang atau kita nyebut asmaul khamsah, maka yang dimaksud itu adalah abun, akhun, hamun, famun, dan ibu. Nah, tentu ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus mudhof selain kepada ya mutakalim. Jadi 2 kalimat yang dijadikan satu. Ya. Terus kemudian kata yang pertama ini namanya mudhof, kata yang kedua namanya mudhof ilaih, digabungkan jadi satu namanya idhofah. Dan asmaul khamsah itu tandanya wawu i'rab rofanya kalau dimudhofkan atau menjadi mudhof. Nanti kita kasih contoh. Kemudian harus bentuk mufrad, tidak boleh jamak. Kalau akhun jamaknya kan ikhwah, abun, aba ya. Itu kalau di irobnya, rofaknya tetap kalau ikhwatun ya tetap ikhwatun domah. Tapi kalau mufrad seperti itu dan memenuhi syarat, maka tandanya adalah wawu. Terus kemudian tidak ditasghir. Ya. Tidak ditasghir itu kalau abun itu ditasghir ubayun, akhun ukhayyun. Itu ubayun itu berarti bapak kecil, akhun ukhayyun saudara kecil. Nah, itu namanya ditasghir. Dan itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Kemudian ada syarat khusus untuk famun, yaitu memnya harus dibuang. Terus kalau itu ada syaratnya lagi, mudhofnya harus kepada isim jenis dan bukan sifat, dan itu ini bermakna sohib atau mempunyai. Contohnya seperti ini. Jadi abuka, ahuka, hamuka, buka, dan itu malin. Seperti ini ya. Itu tanda-tandanya adalah wawu. Abuka ini abun. Ya, abun digandeng dengan lafadz ka, maka ketika rofa tandanya adalah wawu menjadi abuka. Baik, kita lihat nah itu tanda rofanya adalah wawu. Kita lihat perbedaannya.
Ada kata-kata ja'a abun, ja'a famuka, ja'a akhi. Kemudian ada ja'a abuka, ja'a akhuka, ja'a fuka, atau harofuka. Ya. Kalau yang ini, ja'a abun ini, tanda rofaknya dhamma, karena tidak memenuhi syaratnya asmaul khamsah. Kalau yang ini, ja'a abuka, ini tanda rofaknya adalah wawu. Ya. Bisa dibedakan ya. Kalau yang ini tanda, kalau yang sebelah kanan ini adalah tanda rofaknya dhamma, yang sebelah kiri tanda rofaknya adalah wawu. Terus yang akhi, ja'a akhi ini yaknya ini adalah yak mutakalim ya. Ketika ada isim kok digandeng dengan yak mutakalim, maka harus dikasroh ini. Harokatnya dikasroh agar munasabah. Sebenarnya akhun ini tanda rofaknya adalah dhammah, tapi dhammah yang muqaddar, dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa kok muqaddar? Karena gandeng dengan ya mutakalim. Ya, bisa dilihat perbedaannya antara kedua contoh yang ada ini. Nah, kalau yang kanan itu tandanya dhammah, yang kiri tandanya wawu. Demikian, semoga menambah manfaat dan wawasan kita tentang ilmu nahwu, dan yang tidak kalah penting lagi, semoga ilmu kita barokah dan manfaat. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.